Saudaraku, di bulan penuh sukacita dan berbagi ini, tidak semua bisa merasakannya. Apalagi di tengah suasana pandemi seperti sekarang ini, banyak yang terkena dampaknya. Untuk itu, saya mengetuk hati keluarga besar PPC. Bagi Anda yang mampu, ayo kita memberi dengan extra mile. Apa itu? Selain tetap memberi persembahan reguler Anda, sisihkan dolar Anda yang didedikasikan untuk PPC Generosity Fund. Dana ini akan dipakai bagi mereka yang terkena dampak gelombang baru COVID-19. Bagi Anda yang bisa memberi lewat online, gunakan Give Plus app, lalu jangan lupa memberitahukan saudara Hadi akan jumlah dan alokasi persembahan Anda. Dan bagi yang lainnya, bisa menghubungi para leaders dalam proses pengambilan amplop persembahan. Ingat, dukungan PPC Generosity Fund akan sangat membantu mereka yang membutuhkan. Halo keluarga besar Philadelphia Presenter. Merry Christmas one more time. Selamat Natal, Feliz Navidad. Wow, kita udah menuju ke penghujung tahun 2020. Tapi masih dalam suasana Natal. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas nama saya dan keluarga untuk Anda semua yang memberi perhatian secara khusus buat keluarga kami. Saya nggak bisa sebutin satu persatu, but I just wanna thank you untuk segala perhatian Anda, besar kecil, semuanya saya sangat hargain. Yang kedua juga, saya sangat bersuka cita karena pada tanggal 24 Desember kemarin kita bisa connect lewat virtual Christmas Eve service. Ada yang lewat Facebook, ada yang lewat Zoom, dan saya bersyukur untuk teman-teman yang terlibat. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk anak-anak Sunday School, untuk guru-guru Sunday School, khususnya untuk Cimeme dan juga Teta yang membantu, untuk tim Praise and Worship, bersyukur untuk Thomas, untuk Ani dan juga Cindy yang terlibat. Terima kasih banyak. Juga yang behind the scene, ada Andi, ada Adrian, ada Nana yang banyak membantu juga. Terima kasih dan banyak nama-nama lain yang terlibat yang tidak bisa saya sebutin satu-satu. Oh ya, anak-anak youth, untuk Vincent, untuk Brandon dan juga untuk Joshua dan orang tua mereka yang terlibat di dalam Bible reading. Terima kasih. Kalau Anda yang belum mengikutinya, bisa ke Facebook Philadelphia Presenter, di situ masih ada rekamannya. And again, Merry Christmas, thank you so much. Siapkan hati Anda untuk kita masuk di dalam pujian, untuk nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari pagi hari ini saudaraku, kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu di dunia ini, yang tujuannya untuk menyelamatkan setiap kami orang-orang berdosa, untuk kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Pagi ini kami mau lebih haus lagi, lebih lapar lagi untuk bisa mendengar firman-Mu, untuk dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. We are ready to praise you, Lord, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan, karena kita tahu Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Amin saudara, mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, selamat pagi Tuhan. Kami datang Tuhan membawa hati kami untuk kami memuji menyembah-Mu. Bertahtalah di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami mau bersuka cita karena-Mu Tuhan. Engkau yang luar biasa, yang selalu baik atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Angel we have heard, angel we have heard on high, sweetly singing all the plain, and the mountain in reply, echoing their joyful strain. Oh, 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 oh.
tiba saatnya untuk kita persiapkan hati kita untuk kita mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam setiap hati kita, kehidupan kita. Amin saudara, mari kita satukan hati kita. Amin. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu Yesus. Oh Tuhan, Ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati jadi bejana untuk hormat-Mu. Jamarlah bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Tuhan. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Jamarlah bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan Tuhan, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Amin. Haleluya. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yes, sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa short announcement. Tanggal 31 Desember kita tidak ada kebaktian virtual, tapi kebaktian virtual kita akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2021. Sekali lagi, kebaktian virtual kita akan dilakukan tanggal 1 Januari 9.30. Anda bisa tune in di Facebook maupun di YouTube. Sekali lagi, kebaktian kita tanggal 1 Januari 2021. Dan saya harapkan pada tanggal 31 Desember 2020, Anda secara pribadi atau secara keluarga Anda bisa kumpul sama-sama untuk melakukan doa akhir tahun dan juga doa buka tahun. Hal yang kedua, yang saya mau sampaikan gini, di akhir-akhir ini makin banyak keluarga besar PPC ataupun orang-orang yang saya kenal mengalami simptom atau gejala-gejala atas COVID-19. Satu hal yang mau saya sampaikan, kalau apapun gejala Anda, jangan anggap enteng, anggap saja Anda sudah positif. Segera hubungi saya atau leaders untuk kami bisa melakukan sesuatu, apakah itu tes, apakah itu Anda harus dikarantina sendiri, Anda butuh vitamin atau obat-obatan, silahkan hubungi kami. Bukan kita mau kepo, enggak. Kita mau berdoa buat Anda, kita mau mendukung Anda bahwa Anda tidak sendirian. Dan COVID-19 bukan sesuatu aib. Jadi hubungi kami, apa yang bisa kami bantu, kami akan bantu. Right? Dan untuk yang ketiga, setiap Anda udah dari awal bulan Desember ini saya himbau untuk Anda yang mau dan untuk Anda yang mampu untuk terlibat di dalam PPC Generosity Fund. Yes, dana ini atau fund ini akan membantu saudara-saudara kita, bukan hanya orang-orang PPC, tapi juga di komunitas-komunitas lain yang terkena dampak daripada COVID-19. Nah, dana-dana ini akan kita bantu, akan kita pakai untuk membantu mereka. Apakah itu misalnya mereka yang gak bisa bayar rent mungkin untuk 1 bulan ini, mereka yang gak ada makanan, mereka yang gak bisa beli obat, atau segala macam, kita akan membantu lewat dana ini. Alright, saya yakin himbauan ini hanya ditujukan bagi Anda yang merasa mau dan merasa mampu. Tidak ada pemaksaan sama sekali. Masih berbicara tentang different Christmas, same message. Mari buka hati Anda, saudaraku. Bapa, aku berdoa buat setiap kami boleh dijamah, dilawat Tuhan, dan hidup kami boleh dirubahkan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kuasa-kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat, kami patahkan in Jesus name. Haleluya. Amin. So, saya mau ceritain satu hal secara singkat dan saya mau ada interaksi dengan Anda semuanya, baik yang di Facebook maupun yang di Zoom, untuk masukin jawaban Anda lewat komen atau chat section. Jadi gini, saya mau cerita dari tanggal 29 November. 29 November, badan saya tadinya tuh enak banget gitu, hari Minggu gitu, semuanya fine gitu segala macem. Tiba-tiba pas malam-malam badan saya berasa nggak enak. Dan mulai malam itu saya mengalami simptom dari COVID-19. Dan sebagaimana banyak di antara Anda mengetahui, akhirnya saya dinyatakan positif COVID-19. Mau nggak mau, saya harus terus berada di kamar selama 2 minggu lebih, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kamar yang saya tinggalin itu pas kebetulan ada jendelanya yang menghadap ke jalanan gitu. Jadi seringkali saya harus berdiri karena udah kelamaan duduk gitu. Saya berdiri, saya ngelihat dari jendela bagaimana orang bisa berjalan dengan leluasa, naik subway. Saya ngeliat ada orang naik septa gitu ya, naik bus.
Terus orang jalan kaki, ngobrol-ngobrol, bisa keluar masuk dengan tanpa masalah gitu. Dan seringkali kita ngelihat hal-hal sesederhana itu, tapi kita nggak menghargainya. Nah, bagi saya itu merupakan satu pelajaran untuk saya bisa menghargai hal-hal yang sederhana. Apa itu menghargai hal-hal yang sederhana? Bisa jalan kaki di luar, menikmati matahari, menikmati dan menghargai hal-hal yang sederhana seperti bisa keluar rumah, menghirup udara segar, keluar masuk rumah tanpa masalah, bisa naik mobil, bisa naik bus, bisa jalan kaki di jalan tanpa harus terbatas. Dan itu hal-hal yang bagi saya, untuk saya lebih lagi untuk menghargai hal-hal yang sederhana. Nah, sebelum saya masuk di dalam cerita yang kedua, silahkan Anda masukin di komen, baik itu di Facebook komen maupun di Zoom komen. Pertanyaannya gini, hal-hal sederhana apa yang bisa kita hargai selama pandemik? Saya mau dengar komentar Anda semuanya. Hal-hal sederhana apa yang bisa kita hargai selama pandemi kemarin? Oke, silakan tulis di komen di Facebook maupun komen di Zoom Anda. Nah, cerita yang kedua adalah 1 minggu setelah saya kena coronavirus, saya tetap harus di kamar. Tiba-tiba saya ngerasa mata saya yang sebelah kanan ini mulai kabur, gitu. Mulai kabur, dan makin nggak kelihatan, Akhirnya saya telepon teman saya, seorang dokter mata, dia bilang, you better go check to eye doctor, dia bilang gitu. Tapi waktu itu saya masih COVID kan. Jadi hari Senin, beberapa hari yang lalu, bukan kemarin ya, Senin 1 minggu yang lalu, saya dinyatakan negatif, lalu segera saya cari dokter mata. Nah, puji Tuhan, hari Selasanya ada satu dokter mata yang bersedia mengecek saya, ada di Penn Presbyterian. Nah, setelah diperiksa, karena saya menghubungi 2 dokter mata itu ketemunya bulan April sama bulan Mei, which is impossible. Lalu akhirnya ada satu dokter mata yang bilang, oke, kamu datang aja. Nah, setelah saya datang, diperiksa, dan dari diperiksa itu dinyatakan bahwa saya mengalami yang namanya retina detachment. Jadi retina mata saya ada yang lepas. Nah, setelah diperiksa, akhirnya saya harus mengalami operasi. Ada fotonya nih, Om Andi tolong keluarin foto waktu akhirnya saya harus mau nggak mau dioperasi gitu. Padahal tadinya niatnya dokternya nggak akan dioperasi, tapi akhirnya Jumat kemarin saya harus dioperasi. Nah, setelah itu apa yang terjadi, saudaraku? Setelah dioperasi saya harus tidurnya kayak begini, 8 jam, saya pokoknya tidur sepanjang malam, harus nunduk kayak begini, face down, atau enggak harus straight up. Kalau enggak face down, atau enggak straight up. Nah, ini yang membuat saya tersiksa banget, gitu. Tapi again, dari hal ini, saya belajar untuk menghargai hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang sederhana dengan mata Anda yang bisa Anda lihat, Anda harus bersyukur, gitu. Anda bisa melihat dengan jelas tanpa terhalang seperti sekarang saya ini, dan ini membutuhkan 6 minggu baru bisa recover. Dengan keadaan mata saya seperti ini, saya dalam mengerjakan apapun harus lebih lambat. Saya nggak berani bawa mobil, gitu. Udah gitu,
tidur tuh selama 6 hari lebih ini saya nggak bisa tidur karena harus face down atau nggak straight up kayak begini, face up. Dalam berjalan saya nggak seimbang. Untuk Anda yang bisa buka HP, lihat komputer, TV, Anda luar biasa banget. Nah, saya kasih 2 menit untuk Anda semuanya yang di Facebook maupun yang di Zoom. Ayo tulis di komen Anda, hal sederhana apa yang bisa Anda hargai selama pandemik ini atau selama perjalanan waktu 10 bulan ini. Ayo, silakan saudaraku, saya tunggu komentar Anda di Facebook atau komentar Anda di Zoom berhubungan dengan hal-hal apa yang harus Anda syukuri. Silakan saudaraku. Ada dari Jacob bilang warm shower. Kalau kita bisa warm shower, benar loh. Di Amerika ini kalau kita mandi air dingin terus, benar. Wow, benar. Terus gitu ada yang bilang satu hal yang sederhana yang harus kita hargai adalah dari M. Maria Hartoyo. I still can taste my food and can smell everything good or bad. Ada yang bilang watch TV. I appreciate my parents dari Vincent. Elliot bilang I'm thankful for being healthy and be born. Olivia bilang spend time with my family. Siahaan bisa bilang bisa jalan-jalan menikmati kota dengan badan sehat. Ada Feby, little things we appreciate during pandemic are how are you doing? Text message and FaceTime with family. Cuma sekedar nanya how are you doing tuh appreciate banget. Thank you. Dari Britania, Worotikan bersyukur bisa berkumpul lagi bersama keluarga selama pandemik. Yes. Ada Marvin Saputra masih bisa melihat keluarga. Wow. Saya tunggu yang dari Facebook mungkin. Oh, ada Eka Chan. Bisa menikmati makanan yang enak. Wow, yes. Bener banget. Itu hal-hal sederhana yang mestinya kita hargain. Jangan take it for granted atas semuanya ini. Ya, do not take it for granted. Whatever that we have, we need to value a simple thing that we have. Ya, ada lagi yang lain dari Facebook. Sebelum saya go ahead, silahkan. Ada Abednego and friends. I'm thankful for being alive and for God. Ada Anton and Joanne. Thank you for Zoom. Yes. How about me, Om? Yes. Om, how about me, Om? Ya, tunggu. Ranson mau komentar apa? Aku udah dapat. Aku watching the game. Yes. Going to watching the live game and then going to the bank, shopping, and paying and work with the bosses. Okay. Thank you, Ranson. Dari Elliot, I'm thankful for homeschooling katanya. Homeschool harus di rumah, nggak perlu ke sekolah. Yes, thank you. Joy Emmanuel, being safe and healthy. Praise the Lord. Yes. Ada lagi 1 menit lagi, mungkin 2-3 komentar sebelum kita lanjutin. Thank you for all of you who post your comment either from Facebook atau Zoom. Jen Geraldino masih bisa bekerja walaupun pandemi, bahkan ketika kasus second wave meningkat drastis. Ada Marta, saya bersyukur di saat pandemik ini banyak mujizat yang Tuhan kerjakan untuk saya. That's amazing years to me. Ada Joshua, I'm thankful for being healthy. Rico, bersyukur bisa bernafas. Amen. Yes, that's a simple thing. Dari Denny Sugianto, bersyukur karena kerjaan dan bisa bangun setiap pagi. Benar. Ngebayang nggak tuh kalau nggak bangun pagi-pagi? Udah selesai. Ada Steven Zack, thankful for God's providence. Yes. Ada dari Lee DJ, zero interest on my student loans. Praise the Lord. Wow, that's a simple thing that we thought, but
we need to value those simple things. Ada Denny Sugianto again, still have a job, bangun setiap hari dan feeling healthy. God bless. Yes. Silakan Anda terus taruh komen-komen Anda di Facebook komen atau di Zoom chat. Again, when we talk about simplicity, pada saat kita berbicara tentang kesederhanaan, kita nggak bisa lepas dari kelahiran Tuhan Yesus yang sangat sederhana. Saya mau bacakan dari Lukas 2 ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Wow, Tuhan Yesus aja lahirnya di tempat yang sangat sederhana. Tapi kenapa sih Tuhan Yesus harus lahirnya di dalam bentuk bayi? Karena apa menurut saya? Karena biar bisa connect dengan manusia. Dimulai dengan kelahirannya sebagai seorang bayi. Lahir, nangis, ketawa, pergi jalan-jalan, makan, pergi ke pesta, melakukan banyak hal, meninggal. That's the process of life. Yang membedakan kita dengan Tuhan Yesus adalah dia manusia 100% dan dia Tuhan 100%. Dan dia nggak pernah berbuat dosa. Dan bukan hanya itu aja. Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia mati, tapi dia bangkit kembali. That's the goal of His birth. Itu adalah tujuan Tuhan lahir di dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Simplicity atau kesederhanaan itu dimulai di dalam hati kita pada saat kita bisa berkata cukup. When we can say enough, itu kita bisa disebut orang yang menjalani kehidupan secara sederhana. Kenapa? Karena di dunia sekarang ini kita dibombardir dengan untuk more, getting more untuk kita. Dan getting more-nya lebih into materialistic. Harta duniawi. Nah, saya mau bacain dari 1 Timotius. Setelah ini kita ngobrol lagi. 1 Timotius 6, ayat 6-10, berkata begini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa suatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak hal yang saya mau bahas pada malam hari ini, cuman waktunya nggak cukup, tapi ayat 7 yang saya mau tekankan di sini, kita harus sadar bahwa pada saat kita lahir, kita nggak membawa apa-apa, dan pada saat kita pulang nanti, kita nggak membawa apa-apa. So, kenapa kita begitu greedy di dalam kehidupan kita? Pada saat firman Tuhan berkata, when you can say enough, bukan berarti kita nggak bekerja. Bukan berarti kita tidak berusaha. Bukan berarti kita, ya udah stop sekolah, enggak. Tapi when you can say enough, artinya segala apa yang saya dapat yang dipercayakan Tuhan, nggak 100% untuk saya. When we can say enough, that means kita harus berbagi dengan orang-orang lain. When we say enough, when we can say enough, cukup, tandanya apa? Tandanya yang kita kejar bukan lagi harta duniawi, tapi yang kita kumpulin adalah harta surgawi. Sekali lagi saya mau katakan, pada saat kita bisa berkata cukup kepada diri kita sendiri nih, tandanya apa? Yang kita kejar bukan lagi ngumpulin harta duniawi, tapi harta surgawi.
Nah, seringkali kita kebalik. Harta duniawi, kita bilang nggak cukup, tapi ngumpulin harta surga, cukup lah, udahlah. Mestinya kita harus kebalik. Mestinya harta duniawi cukup, dan harta surgawi kita nggak pernah cukup. Kita harus terus, dan terus. And you know what? Sebagaimana tadi saya sampaikan, tujuan Tuhan Yesus lahir adalah untuk Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan di sini bukan masalah materi, tapi bagaimana kita mempunyai kelimpahan di dalam damai sejahtera, kelimpahan di dalam ketenangan, kelimpahan kreativitas, kelimpahan hubungan, kelimpahan kasih. Itu yang gak bisa dibeli dengan harta, saudaraku. Jadi Natal kali ini, secara singkat nih, Natal kali ini mengingatkan kita untuk kita bisa berkata cukup. Untuk kita hidup sederhana tanpa apa sih? Tanpa mengejar apa yang dunia kejar. Dan hidup kita diingetin untuk mengumpulkan harta surgawi, yaitu ngapain? Jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Once again, jangan kita pernah bosan-bosan untuk berbuat baik. Let me close with the story. Kemarin malam saya lagi scrolling Instagram, ada satu cerita. Jadi Natal tahun 2000, pada saat itu Indonesia banyak terjadi ketegangan-ketegangan, hingga akhirnya ada seorang Banser NU, Banser Nahdlatul Ulama, yang menjaga kebaktian satu gereja di Mojokerto. Nama dia adalah Rianto. Betapa indahnya seorang Muslim menjaga kebaktian di gereja Kristen. 24 Desember tahun 2000. Pada saat dia lagi menjaga itu dan kebaktian, tahu dia melihat sesuatu benda yang ada di parkiran daripada gereja tersebut. Ternyata di situ ada sebuah bom. Apa yang dilakukan Rianto? Dia tanpa pikir panjang, dia peluk bom itu, dan bom itu meledak, dan badan dia terpecah-pecah. Kehidupan seorang Muslim yang menyelamatkan begitu banyak orang Kristen di malam Natal 24 Desember 2000. Saya nggak tahu dia kenal Tuhan Yesus atau enggak, tapi dia mau berkorban untuk orang lain. Sudahkah kita berkorban untuk orang lain? Sudahkah kita berbagi dengan orang lain? Pada saat kita bisa berkata cukup, kita diingetin untuk kita mengumpulkan harta di surga dengan tanpa jemu-jemu untuk kita berbuat baik. Saudaraku, mari kita tundukkan kepala, mari kita satukan hati kita, dan kita akan bersatu hati bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy
Anda sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biar terus izinkan Roh Kudus berbicara buat setiap Anda. Saudaraku, kita akan masuk di dalam penghujung kebaktian kita pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Kita tenangkan hati kita. Bapak, pagi ini kami mau berdoa buat banyak orang-orang yang kami kenal, saudara kami, keluarga kami, teman kami mungkin yang terkena dampak daripada COVID-19, baik yang di Philadelphia maupun yang di Indonesia atau di kota lain yang sedang berjuang dengan virus corona. Tuhan, saat ini biar kuasa darah Yesus yang menjamah mereka, memberikan ketenangan dan memberikan pemulihan. Kalau vaksinnya sudah ada Tuhan, khususnya di Amerika ini, biar pada saat giliran kami dapat, kami mau sama-sama ambil bagian dalam vaksin ini untuk membawa kami menjadi manusia yang sehat, yang bisa tetap beraktivitas tanpa mengalami ketakutan akan COVID-19 ini. Memberkati kota Philadelphia, memberkati Amerika khususnya Tuhan di dalam transisi kepemimpinan di awal Januari nanti. Biar malaikat surgawi memproteksi negara ini dan membuat segala sesuatunya baik dan aman Tuhan. Keluarga besar PPC satu persatu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun keadaan mereka, pergumulan mereka, Tuhan yang tahu, Tuhan yang dengar. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, angkat kedua tangan dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Biar engkau, dimanapun engkau pergi berada, sinar kemuliaan Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinarnya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau keluar masuk kemanapun Anda pergi. Ada Immanuel, ada penyertaan Tuhan di sana. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan di masa-masa ke depannya. Segala hormat, puji, dan syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi, Merry Christmas, Merry Christmas. Dan jangan lupa kita tune in tanggal 1 Januari jam 9.30 lewat Facebook dan lewat YouTube. Tanggal 31 Januari di rumah Anda masing-masing dengan keluarga Anda masing-masing untuk Anda menutup tahun 2020 ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Saudaraku, di bulan penuh sukacita dan berbagi ini, tidak semua bisa merasakannya. Apalagi di tengah suasana pandemi seperti sekarang ini, banyak yang terkena dampaknya. Untuk itu, saya mengetuk hati keluarga besar PPC. Bagi Anda yang mampu, ayo kita memberi dengan extra mile. Apa itu? Selain tetap memberi persembahan reguler Anda,
sisihkan dolar Anda yang didedikasikan untuk PPC Generosity Fund. Dana ini akan dipakai bagi mereka yang terkena dampak gelombang baru COVID-19. Bagi Anda yang bisa memberi lewat online, gunakan Give Plus app, lalu jangan lupa memberitahukan saudara Hadi akan jumlah dan alokasi persembahan Anda. Dan bagi yang lainnya, bisa menghubungi para leaders dalam proses pengambilan amplop persembahan. Ingat, dukungan PPC Generosity Fund akan sangat membantu mereka yang membutuhkan.